Halo Sobat YouTube, sudah sampai di lokasi kebunnya. Ini ada bapak pemiliknya. Langsung aja kita ajak ngobrol-ngobrol bapaknya. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Saya Purnawirawan ya, Letko Sugianto. Jadi sekarang ini lagi belajar berkebun. Belajar koleksi Iya, sudah banyak. belajar koleksi berkebun ya. Nah ini Awalnya kenapa pilih membuat tanaman dalam pot Pak? karena melihat tanah yang saya miliki tidak terlalu luas, jadi saya mencoba membuat tabula pot ini. Jadi seperti itu, jadi kita coba. Ini alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai, rata-rata kita ada ini. Sudah pelan-pelan sudah mulai ada. Nah, boleh diajak keliling Pak kita lihat? Boleh, mau silakan kalau mau lihat silakan, mulai dari depan ini sudah ada koleksi-koleksi seperti apa namanya, asam besar, asam Jawa. Nah ini sudah mulai anggur Brasil yang utamanya kita. Nah, ini anggur Brasil ini sudah mulai buah dari depan sini. Ini kebetulan di depan sini ya. Ini anggur Brasil ya. Bisa lihat mulai dari kita coba juga ada itu, di situ ada apa namanya, kurma. Di dalam juga kurma, ada juga kurma. Ya itu kurma ya. Kurma ada. Dan Ini masih mayoritas pas anggur Brasil ya Pak? ya, ini kebetulan saya mau kawan-kawan ada komunitas anggur Brasil, jadi kita perbanyak anggur Brasilnya. Jadi sebagian dibuahkan, sebagian dibuat pot, dibuat bonsai di sini. Ya, buat bonsai ya. Iya. Anggur Brasil itu umumnya apakah dari biji, cangkok, atau okulasi atau seperti apa Pak? Kalau anggur Brasil nggak bisa dicangkok nih, dari okulasi. Jadi okulasi, kebetulan kita ngambil dari yang kecil, yang kita besarkan, langsung kita buahkan di sini nih anggur Brasilnya. Iya. Untuk perawatannya apa yang membedakan dia dengan tanaman lain Pak, anggur Brasil ini? Kalau anggur Brasil ini karena saya sendiri juga lagi taraf belajar ini, jadi kalau untuk sementara ini lebih mudah anggur Brasil ini saya rawat ini, karena terlambat disiram pun tidak akan mati dia. Kuat. Jadi kuat ini. Ini aja anunya nih. Ini sudah. Nah, ini yang sudah buah. Nah, ini sudah buah nih, kelihatan itu. Tapi kebetulan masih kembang, yang buah sudah rontok. Jadi ini yang masih mulai itu rontok. Selain untuk tabu lampot, bisa juga untuk bonsai ya Pak? Ya, ini bonsai di sana juga sudah kita coba membuat bonsai. Juga dibuat untuk bonsai Pak. Jadi sekarang baru nih mulai bonsai, di belakang sudah ada mulai kita buat bonsai. Ada itu. Bibit-bibit lain juga ya Pak ya? Bibit lain banyak, ini dikit-dikit, jadi ada ya tanaman buah-buahan ini, tanaman buah-buahan mulai dari apokat, kelengkeng, jeruk, jambu. Kelengkeng bermacam-macam, kelengkeng juga, apokat juga bermacam-macam, ada aligator, ada tembaga, jambu, ada nangka. Ya kita belajar ini, jadi kita bukan orang pertanian tapi kita berusaha. Kita berusaha untuk ini menghibur diri sendiri terutama. Kebetulan banyak pemirsanya juga yang pernah tugas nih. Ada nggak tips-tipsnya ini untuk yang pernah tugas, kira-kira kegiatan apa yang bisa Kalau isi supaya positif? Kalau menurut saya kegiatannya paling positif sekali, karena apa? Kegiatan seperti ini tanpa disuruh pun kita sudah bergerak sambil menjaga kondisi badan. Jadi kita minimal tiap hari itu bergerak, jadi kondisi kita sehat. Syukur-syukur kita bisa menghasilkan gitu. Nah itu, nah seperti itu. Keliling lagi Pak? Ya monggo, ya siap. Nah ini sebagian di depan juga saya kasih apa tanaman tambahan, itu ada bonsai dari kembang kertas, bougainville. Ini bougainville, ini ada asam, yang asam Jawa. Asam Jawa yang sudah buah itu asam Singapura ya. Oh, lain. Itu asam tapi manis. Oh gitu. Asam tapi manis, asam Singapura itu masih dalam pot juga, itu masih masih dalam pot. Kita lanjut Iya. lagi Pak. Ya, ini masih. Ini banyak sekali koleksinya. Ya. Jadi kebetulan ini tempatnya juga masih amburadul, jadi baru pembenahan. Besar. Iya, baru pembenahan ini. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita makin rapih, bisa untuk berkunjung kawan-kawan, terutama Purnawirawan ini. Betul. Ya, Purnawirawan. Ya. Jadi ini yang sudah buat, tapi ya kelemahannya di sini kita masih banyak musang. Oh, jadi hamanya utama musang. Musang ini jadi sama yang apa namanya, kalong. Kalau Iya. anggur Brasil umpama hama ulat, kutu putih, kemudian ulat batang, itu apakah ada juga atau memang minim hama sebenarnya? Kalau ini minim hama ini, jadi minim hama ini. Jadi selama saya memelihara ini hanya apa, kadang-kadang ada kutu putihnya, kadang-kadang itu, tapi sudah ada, kita sempat pakai air aja. Awalnya itu kita nyiram sambil nyemprot di atasnya.
Jadi kalau pas semprot air bawah baru semprot atasnya itu. Nah ini banyak juga yang mengeluhkan ini kan punya anggur Brazil. Pak, saya punya anggur Brazil. Iya. Sudah berapa bulan kok nggak berbuah-buah gitu. Ya. Apa memang dia usianya ada usia tertentu untuk dia membuahkan atau memang Memang kalau anggur Brazil ini minimal usia 5 tahun baru bisa buah. 5 tahun? Oh. Iya. Jadi 5 tahun baru bisa buah ini. Tetapi itu pun 5 tahun pun harus diurus. Maksud saya ranting-ranting yang kecil-kecil segera dibuangin untuk merangsang dia buah. Bisa kasih contoh Pak ranting Nah, seperti apa? rantingnya ini kayak gini ini harus dibuang ini. Nah, ini kan udah kosong, ranting di bawah udah kosong, udah tak buangin semua ini. Nah, ini seperti yang udah buah. Itu sudah kosong, udah saya buangin semua karena kalau nggak digitu kan nanti lama berbuahnya. Lama, ya. Iya, iya. Iya. Ini pohon asam teh. Ini pohon asam tapi asam Singapura. Asamnya asam manis, asam tapi manis. Bisa dalam pot juga seperti Ya, ini masih dalam pot. itu udah dicangkok. Iya, nyangkut ya. Iya. Lanjut lagi. Ya, ini lanjut lagi nih belakang sini memang kebanyakan ini saya sebagian kelapa-kelapa juga dulu, tapi sekarang udah saya kurangin karena dulu musim Bonsai. bonsai sekarang udah mulai berkurang. Ini mangga Kyoje. Oh, Pioja ini. Mangga yang besar itu yang satu biji bisa 1,2 kilo ini. Betul. Ya ini. Dari mana dulu inspirasinya kok bisa waktu pernah tugas pokoknya saya mau berkegiatan bercocok tanam di Iya. lahan sempit gitu. Tadinya saya hobinya itu ngukir dulu tuh masih dinas. Tapi setelah saya purnawirawan saya punya tanah, saya manfaatkan ini. Jadi awalnya itu saya tanam singkong, saya tanam-tanaman untuk kegiatannya. Tapi lama-lama berkembang seperti ini. Ya, ini luar biasa Iya, ini. iya seperti ini. Jadi ini kalau saya hitung mungkin adalah sekitar 50-an bermacam tanaman. Iya. Ya, jenis-jenisnya 50-an biji lah. Nah, ini jewet putih ini. Iya. Ini jewet putih ada, jewet sana juga ada, ini jewet putih. Buatin juga ada. Jambu kristal Australia ada. Sana itu ada. Nah. Ya. Ke belakang. Apa kayak? Boleh ke sana, boleh. Ya. Apa ke sana aja, Mas? Boleh. Mm-mm. Yuk. Ya. Ini masalahnya di sini tetap aja hanya lingkaran ini hanya kelengkeng-kelengkeng aja. Kebunnya besar, luasnya berapa? Ya. Kebunnya, Pak? Luasnya hanya 1000 meter. 1000 untuk potnya luar biasa buat Iya. sekali. Jadi kita padatkan seperti ini belimbing satu sebetulnya tidak sesuai tapi karena Ya. tidak sesuai ini belimbing semua ini akar belimbing akar terus ini ada matoa juga ada matoa tanaman matoa ada ya minimal saya ada minimal biji itu ada tanaman apa aja ada ini baru saya buat semua di sini ini jewet ini juga jewet ini Hitam ya, Pak, ya? ini jewet hitam kalau ini jewet hitam ini jewet hitam ini. Apa namanya? Buah naga juga ada. Oh, luar biasa. Buah naga ada. Jadi udah nangka juga. Ini nangka bermacam-macam ini nangka oren ini. Sama jambu Jamaika udah buah juga ini kemarin tapi udah habis belasan yang buah. Ya. Ini banyak rekan-rekan purna tugas juga yang tanya. Saya sebenarnya pengen punya kebun juga, tapi kan bingung gitu. Mulainya dari mana ya? Mulainya dari kan dananya besar. Iya. Kalau Jadi saya terbatas bagaimana? Jadi saya dulu juga bukan langsung seperti ini. Punya duit sedikit, beli berapa biji, punya duit berapa biji. Karena kalau bibit itu murah sekali, hanya 35.000. Kita rawat itu kalau ada rezekinya bisa sampai 100.000 kita jual. Jadi selain hobi kita bisa menghasilkan. Jadi kalau modal pensiun cukup karena murah ini modalnya murah kita beli belanja kalau yang kecil-kecil. Belakang ini dulu semuanya pohon naga semua ini. Tapi karena sekarang sudah tertutup oleh pohon-pohon yang gede, buahnya udah berkurang. Jadi penempatannya tergantung kreativitas sebetulnya. Ya, terus ini kelor juga budidaya kelor banyak saya kelor. Ini kelor, kemarin juga banyak yang nyari kelor karena ini manfaatnya banyak ini kelor ini. Kelor ini. Nah, kelor. Nah, ini jambu Jamaika. Nah, ini sementara ini. Berdasarkan narasumber ini dari beliau katanya sedang direnovasi ini. Iya. Mungkin akan lebih bagus lagi nanti. Iya, ini baru tahap tahap pembenahan. Ini baru Ada sobat-sobat yang di YouTube mau mampir boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Silakan. Di mana, Pak? Alamatnya di Jalan Pulau Damar, Gang Harapan Jaya. Harapan Jaya. Ya, jadi Gang Harapan Jaya. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Ya, jadi di Bandar. Kalau orang terkenal di sini Waidadi Baru nih, Sukarame Waidadi Baru. Nah, iya. Ini belimbing ini madu. Belimbing madu. Ini belimbing madu terus ini ada ini apa namanya? Jeruk nagami tapi udah habis ini. Jeruk nagami jeruk yang dimakan sama kulitnya ini. Rasanya kira-kira gimana, Pak?
Ini rasanya ya Asam, kalau dimakan sama manis, kulitnya manis ini malah. Tapi kalau nggak sama kulit malah getir. asam. Ya asam. Gitu ya. Ya getir. Porsi jeruknya banyak nih. Ya. Ini sekarang udah habis karena udah nggak kurang perawatannya ini. Karena kurang perawatannya. Jadi tadinya saya rawat sendiri karena sekarang mulai banyak baru nyari kawan. Tadinya saya rawat sendiri, Mas. Buat sendiri. Tadi saya rawat sendiri untuk kegiatan. Ini kira-kira kalau untuk gambarannya para Purnawirawan. ya ini kalau pagi sampai sore itu kegiatan apa yang bisa diisi dalam kebun ini kira-kira Pak? Dari bangun tidur atau apa? Jadi kalau pagi yang jelas rutin itu pembersihan. Oh, bersih-bersih. Yang jelas rutin pembersihan karena sekarang sudah ada banyak yang saya kebetulan juga belajar membuat pot, buat hongnya itu tempat duduknya kita belajar buat sendiri. Buat sendiri. Jadi kita buat sendiri. Contohnya depan sudah kita buat sendiri ada. Potnya juga buat sendiri, hongnya buat sendiri. Ini alatnya di sini Mas, jadi buat. Nah, ini alatnya kita buat sendiri nih. Nah, ini kita buat sendiri ini. Belajar buat sendiri hongnya. Ini yang sudah jadi. Nah, itu ya, ya. Nah, jadi inilah apa namanya hasil kreasi orang pensiunan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ke Kalau depan. untuk anggur Brazil kan emang bukan tanaman yang murah ya Pak ya? Iya. Kira-kira harganya itu mulai dari berapa Pak kalau anggur Brazil? Jadi anggur Brasil ini mulai dari harga yang bibit itu ya, mulai dari harga 50.000 sampai yang sudah buah itu tergantung. Ada yang sudah buah, ada yang paling murah itu ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta. Jadi sebenarnya merawat pun nanti akan ada hasilnya ya. Oh pasti ada, pasti ada. Jadi makin lama justru harganya sebenarnya naik. Jadi kalau kita rawat tidak laku sekarang dijual, itu setahun akan datang harganya lebih tinggi. Oh, gitu. Harganya lebih tinggi. Iya, iya, iya itu ya. 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 Nah, ini karyawan ini hong-hong yang sudah kita buat. Kita buat sendiri hong ini. Ya, ya. Nah, ini hong-hong yang sudah kita buat ini. Nah, ini karyawan yang ada di sini lagi buat. Nah, ini tadi udah Mas belum ya? Nah, ini bos-bosnya ini. Iya, nah, ini bos bonsai ini, jadi ini. Halo Pak. Halo, Pak. Ya, ya. Jadi ini selain pakar bonsai dia listrik Pak, biar. Listrik juga. Jadi dia, kabel mainan. ya ini pakar bonsai sama pakar bonsai kelapa ini Bapak ini. Iya. Satunya. Bapak ini pakar bonsainya. Oh, Jadi di sini kita gabung komunitas baru di sini nanti pakar bonsai. jadi juga ada menambah pertemanan juga ya Pak ya. Amin ya, amin ya, ya. Ya. Nah, ini kawan seling ini Kang. Ya. Ini pintu masuknya jadi jalan sana. Kebetulan di depan itu masih ada tanah jadi karena untuk persiapan pembenahan. Nah ini. Terakhir nih diberikan tips saran untuk pernah tugas dan teman-teman lain yang generasi muda juga yang suka dengan tanaman, kira-kira sarannya apa Pak untuk selalu positif di musim-musim seperti ini? Jadi kalau sambil seperti sekarang ini kan kita musim pandemi ya, kita nggak bisa keluar. Ini kesempatan sekali kita berkebun. Jadi kita tidak bertemu, nggak langsung kontak body dengan yang lain. Kita mau menghasilkan. Jadi di samping kita muda sekarang nih, kalau tidak bisa kita buka YouTube untuk belajar di sana. Jadi saya sementara ini kalau nggak bisa belajar saya sama Mbah YouTube itu aja. Itu jadi sementara itu Pak. Oke, ditutup ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.